Dan dua institusi itu kadang bagi sebagian orang adalah institusi yang menakutkan. Ayo kita sama-sama bahwa di BNN ini kita bisa juga kok membantu dalam kasus seperti ini, dan yang paling penting adalah tidak dipungut biaya. Sulit kita menemukan itu sulit ya Mas Aga ya, sulit banget. Nggak ada orang yang mau bukan nggak ada, hanya sedikit yang mau ngomong jujur bahwa saya mau itu jarang. Oke. Oke, jadi hari Senin sekarang tanggal 19 ya. 19 Desember 2022 kita ketemu lagi di program Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Nah, jadi kali ini ada yang baru ya. Buat mungkin yang kalian dengerin live pada pagi hari ini, jadi ada yang baru. Ada narasumber atau bintang tamu yang baru yang pertama kali hadir di studio kita. Dan sekarang ada Dr. Ivan. Ya, panggilannya Dr. Ivan ya Pak? Iya, Dr. Ivan. Dr. Ivan ini adalah salah satu orang juga dari BNN di bagian rehabilitasi. Oke. Jadi karena ada orang dari rehabilitasi, nah kalian bisa nebak lah kita hari ini akan membahas apa 1 jam ke depan ya. Jadi dengerin aja, kalian bisa siapkan pertanyaan kalau ada yang pingin kalian tanyakan, atau mungkin penjelasannya ada yang pingin lebih didetailkan mungkin Pak. Nah itu silakan kalian nanti tulis pertanyaan seperti biasa di chat box kita di website di www.ttwr.org, juga ada di aplikasi kita di Askara Radio Streaming di Google Play Stores. Jadi seperti itu, yang seperti biasa kalian juga bisa nanti dengerin podcastnya itu di YouTube kita, siaran ulang ya buat yang ketinggalan, atau pengen lihat versi visualnya di YouTube kita di Disciples Media yang akan tayang tanggal 20 untuk sesi pertama. Dan sesi kedua akan tayang tanggal 27 Desember. Jamnya sama jam 6 sore di channel Disciples Media. Oke kalau gitu Pak Irfan. Dan sekarang juga masih ada Pak Aga ya, yang tetap setia menemani. Tetap setia. Setiap bulan selalu ketemu saya Pak ya. Ini mumpung beliaunya bisa saya ajak ke sini soalnya. Oke. Sangat sibuk sekali soalnya. Iya, ini Dr. Ivan ini. Dr. Ivan orang sibuk sekali ya. Jadi kita beruntung banget bisa mendatangkan Dr. Ivan dan kita bisa berbincang bersama. Terlebih lagi kalau kalian misalkan bisa langsung tanya lewat chatbox kita. Oke, nah ini semuanya tadi sebelum kita mulai ya, ini penggemar bola kayaknya. Ngobrol-ngobrol bola. Famous Argentina. Wah iya, Argentina menang ya semalam Piala Dunia. Mungkin yang kalian nggak nonton. Oke, jadi kita langsung aja ya, Bapak-bapak, kita mulai karena ada beberapa pertanyaan sudah disiapkan dan juga mungkin ada teman-teman seperti biasa yang antusias bertanya, jadi waktunya nanti nggak cukup. Oke, nah kalau ngobrol soal rehabilitasi ya, nah rehabilitasi itu orang seperti apa sih yang spesifikasinya, atau orang yang seperti apa yang memang harus masuk ke rehab nih? Oke, jadi pertama-tama sih kalau kita bicara tentang rehabilitasi pasti nggak jauh dari narkotika. Ya. Dan kalau kita bicara tentang narkotika itu nggak jauh-jauh juga dari kepolisian. Betul. Juga dari BNN, Badan Narkotika Nasional. Oke. Dan dua institusi itu kadang bagi sebagian orang adalah institusi yang menakutkan. Oh, menakutkan. Gitu ya. Jadi memang ketika benar kata BNN itu berarti orang-orang kadang menganggapnya bahwa hanya sekedar untuk menangkap pengedar. Jadi seperti itu. Sama dengan dari res narkotika dari kepolisian. Jadi hampir seperti itu adalah kesannya ya Pak? Kesannya selalu seperti itu. Nah itu yang harus tugas dari kita semua untuk meluruskan, termasuk dari podcast yang kayak gini harus sering-sering bahwa BNN itu nggak melulu tentang seperti itu. Gitu. Betul. Bahwa BNN juga bisa menerima klien-klien rehabilitasi. Jadi klien-klien yang memang ingin sudah berhenti untuk memakai narkotika dan sebagainya itu juga datang ke BNN. Jadi gitu, karena BNN itu selalu terkesan angker gitu loh. Dan orang berpikir bahwa rehabilitasi itu selalu dilibatkan dengan swasta gitu. Jadi keluar uang yang banyak, kemudian difasilitasi oleh rumah sakit tertentu dengan habis biaya sekian banyak gitu. Jadi kadang orang-orang itu yang maaf nih, kadang kan beberapa ini pemakai juga kan nggak selamanya juga dari orang yang mampu. Ada juga orang yang sebagai kebutuhan karena terdesak, akhirnya dia terjebak sama temannya, akhirnya
udahlah ini lo pakai aja, terus nanti sama temennya disuruh ya udah aku minta lagi deh gitu. Oh gak iso, nggak bisa, kamu nggak bisa ngasih lagi, kamu jual deh gitu. Kalau kamu pakai kamu jual aja, di sini jualin. Akhirnya ketika dia terjebak gitu ya? Situ, terus dia akhirnya tobat, ingin berhenti, dia udah kecanduan. Dia bingung mau ngapain, dia nggak punya uang, keluarganya nggak punya uang untuk berobat. Nah akhirnya entahlah apa yang dilakukan, kayaknya ya pergi ke alternatif atau bagaimana. Kita nggak menyalahkan sih mau pergi ke alternatif, atau mungkin ada beberapa pondok pesantren yang itu kita nggak, ya kita setuju juga karena memang ada baiknya juga gitu. Cuman kadang orang lebih berpikir untuk ke arah medisnya gitu. Cuman kalau lebih dengan medis kadang mahal. Gitu. Itulah akhirnya ayo kita sama-sama bahwa di BNN ini kita bisa juga kok membantu dalam kasus seperti ini, dan yang paling penting adalah tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Keluhnya di situ, tidak dipungut biaya. Oke, jadi ini kita gaungkan terus ya seperti Bapak. Tadi Pak Irfan bilang bahwa ada kesan yang mengerikan tadi. Itu benar sih memang. Kalau dengar BNN dan kepolisian yang di bidang narkoba itu kayaknya ada kesan mengerikan. Jadi lewat podcast ini kita bisa meluruskan dan juga memberi edukasi sama masyarakat ya. Buat tugasnya bukan cuman nangkep aja, ada banyak banget ya. Kita juga sempat ngobrol sama Pak Aga di beberapa waktu lalu ya. Jadi bahwa BNN tugasnya banyak, dan mungkin kalian yang ketinggalan bisa langsung tonton aja videonya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Nah, tentu saja kalau misalkan orang itu katakanlah dia mau direhabilitasi atau sebagai direhabilitasi sama BNN, itu pasti ada prosedurnya dan persyaratannya, dan mungkin penanganan tiap orang itu juga beda-beda tentu saja. Nah itu prosedurnya itu bagaimana sih Pak? Prosedur awal sih untuk yang mau rehab di sana sebenarnya adalah mau dan berani. Itu aja. Prosedurnya hanya mau dan berani. Kenapa saya bilang gitu? Karena nggak ada prosedural yang meribetkan, nggak ada. Paling datang hanya membawa pendamping. Kalau memang dia masih ada orang tua, bawa orang tua. Kalau dia sudah berkeluarga, mungkin bawa istri atau bawa suaminya, dan bawa KTP, KK itu aja udah cukup untuk melapor. Nah itu saya sebagai dokter juga ada tim yang lain. Itu nanti baru mulai nanti menjadwalkan kapan kita akan ngobrol bagaimana ke depannya. Jadi kalau prosedurnya hanya sederhana aja, mau datang, pokoknya kamu berani datang, berani lapor, nggak akan berurusan dengan segala sesuatu yang ribet-ribet, yang nanti yang beredar adalah nanti kamu dikenakan biaya sekian. Kalau itu yang harus kita luruskan, nggak ada. Jadi tetap datang, lapor bahwa saya sudah ingin sembuh, itu silahkan, nggak ribet. Nggak ribet ya, pokoknya mau datang aja itu nomor satu. Mau datang. Berarti itu untuk kasus katakanlah orang yang memang benar-benar dia sadar gitu ya, sadar aku mau sembuh, jadi aku mau direhab. Nah, tapi ada nggak sih Pak kasus yang dia itu pengguna, terus katakanlah dia akhirnya ketahuan nih. Nah, kalau misalkan pengguna yang ketahuan itu bagaimana? Nah, kalau dari BNN sebenarnya kan ada rehabilitasi, ada pemberantasan juga dari timnya Mas Aga gitu. Nah, biasanya dari timnya Mas Aga itu biasanya yang sering mengadakan ketemu di sekolah-sekolah, ketemu di balai desa, ketemu interaksi dengan masyarakat dan sebagainya. Kadang dari timnya Mas Aga juga ada laporan dari bu guru atau dari masyarakat. Ini ada sih warga saya yang begini. Ada sih siswa kami yang begini. Jadi dari tim P2M-nya Mas Aga biasanya kerjasama sama kita. Atau mungkin juga timnya Mas Aga P2M itu kerjasama dengan pemberantasan kalau memang dibutuhkan, bahwa mungkin ada kesan yang anak ini juga masih dipaksa sama seorang tertentu untuk menjual. Nah itu nanti timnya Mas Aga P2M juga bekerja sama dengan pemberantasan, gitu. Jadi seperti itu. Kadang sih memang nggak sulit kita menemukan itu sulit ya Mas Aga ya, sulit banget. Nggak ada orang yang mau bukan nggak ada. Hanya sedikit yang mau ngomong jujur bahwa saya mau berhenti, itu jarang. Gitu. Jadi lebih baik kita para pecandu atau korban penyalahgunaan ini lebih baik melapor daripada nanti ketangkap. Intinya betul. Karena kalau kita sudah ketangkap, apalagi dengan polisi, jadi kita beda urusan. Tapi memang kita sudah sering kali berkoordinasi dengan kepolisian Polres Batu bahwa ketika itu yang ditangkap memang dia korban. Jadi yang nyambung dan pertanyaan pertama tadi bahwa siapa yang direhab kan. Ketika dia korban penyalahguna atau pecandu,
yang itu dimana wajib untuk direhabilitasi. Jadi itu nanti ketika ada polisi nangkep, kita akan adakan TAT yang namanya. TAT itu tim asesmen terpadu. Jadi ada ya dari kejaksaan yang pernah saya bilang waktu itu, kejaksaan, ada dari dokter juga, psikolog, kemudian ada dari BNN dan dari kepolisian sendiri. Jadi untuk menerangkan bahwa si A ini memang dia cuma korban atau dia pengedar. Jadi nggak ada lagi, wah aku ngedar nih, daripada nanti aku di penjara, aku tak lapor ke BNN deh, gitu kan. Kan itu kan dia kan menyalahi kan. Aku lebih baik direhab padahal aku ngedar itu. Jadi ada filter semacam itu nanti. Gitu. Jadi lebih baik mereka melapor duluan daripada nanti ketangkap. Nanti koordinasinya lebih lama lagi nanti. Ketika dia melapor langsung rehab, ketika dia ketangkap kita harus berkoordinasi dengan Polres segala macam, dan itu memang agak panjang prosesnya. Seperti itu. Jadi memang ada tim khusus ya, tim asesmen tadi yang memang bisa menilai atau memfilter tadi lah ya. Betul sekali. Tim asesmen itu yang memfilter apakah dia memang murni pemakai atau dia sekaligus penjual dan segala macamnya. Tapi pada intinya untuk pemakai dia itu ada hak untuk direhabilitasi ya. Oke, jadi tugasnya BNN memang banyak sekali nih ya, bekerja sama dengan kepolisian. Oke, nah kalau ngomong-ngomong soal pecandu atau pengguna itu kan pasti ada ketakutan nih, rasa ketakutan kalau misalkan dia mau melapor gitu. Tapi ada nggak sih Pak kasus yang memang dia itu ketakutan mau melapor tapi akhirnya melapor nih kalau di Batu sendiri? Ada ya? Ada beberapa kasus memang ada yang seperti itu memang ada gitu. Cuman akhir-akhir ini entah kenapa semenjak masa pandemi sih memang semakin banyak sih kasus narkotika itu semakin banyak. Jadi kadang orang sejak 2 atau 3 tahun yang kemarin kan memang resesi kan juga mulai banyak nih. Gitu ya. Itu jalan pintasnya nyari dengan mereka terbujuk untuk menjual dengan keuntungan yang besar gitu ya. Jadi akhir-akhir ini memang semenjak pandemi kasus dari narkotika memang lebih meningkat. Dan untuk kasus pelaporan kayak gitu akhir-akhir ini lebih banyak yang dari pihak desa. Jadi tidak dari individu yang datang gitu, enggak. Akhir-akhir ini banyak yang dari pihak desa atau kelurahan datang untuk membawa warganya seperti itu. Berarti ini ya orang pihak lain ya yang datang. Untuk membantu melaporkan atau ngantarkan gitu. Nah, kita kan sudah ngomong panjang soal rehabilitasi nih. Saya belum tanya juga sebenarnya fungsi dari rehabilitasi itu apa sih kalau di BNN? Peran dan fungsinya? Fungsi rehabilitasi sebenarnya sekali lagi kalau kita bilang bahwa kecanduan itu sebenarnya kan bukan penyakit yang bisa disembuhkan gitu ya. Bahwa kita tidak menyembuhkan, sekali lagi di rumah sakit atau dari psikiater, di psikolog itu tidak menyembuhkan, tapi adalah membantu untuk pulih. Kenapa sih saya bilang pulih? Karena narkotika, nafsa itu yang diserang adalah otak. Ketika otak udah terserang, dopaminnya adalah suatu zat yang untuk membuat kita menjadi bahagia. Itu kan nggak ada nih, semakin berkurang karena kita pakai narkotika. Dopaminnya itu semakin berkurang, akhirnya kita nggak bisa bahagia. Ketika kita nggak bisa bahagia, gimana caranya biar kita bahagia? Ya kita harus memakai narkotika itu untuk bahagia. Sejahat itu narkotika. Jadi harusnya kita bisa bahagia dengan dopamin, tapi dopamin itu dihabiskan oleh narkotika sendiri. Ya, jadi ketika otak kita udah kosong, nggak punya apa-apa, butuh kepingin bahagia, ya harus narkotika yang make. Kalau dia nggak make, ya dia nggak bahagia. Sejahat itulah narkotika gitu ya. Dan entahlah kenapa orang bisa menikmati dengan hal itu gitu ya. Nah, itu akhirnya kalau dari ilmu kedokteran bahwa otak ini sudah seperti orang stroke atau mungkin kecelakaan. Jadi cedera otak berat gitu, bagian dari otaknya ini udah mulai berkurang. Kalau habis dioperasi kan biasanya ada pendarahan nih di otak nih. Dioperasi, diambil, otaknya kan pasti otomatis nggak bisa utuh lagi. Ada yang bagian yang hilang. Nah, itu kan nggak sembuh, tapi kan pulih. Betul. Bagaimana kita kembalikan otak yang tadi diambil ya nggak bisa. Karena otak ini udah nggak bisa tumbuh lagi kan. Akhirnya bukan sembuh istilahnya, tapi adalah pulih. Untuk pulih itu ya memang butuh waktu. Butuh waktu banget untuk pulih dan kerja keras dari tim, dari semua elemen, apalagi dari keluarga, dari kita, dari diri sendiri yang paling penting. Jadi pulih itu bagaimana sih otaknya si pengguna ini sudah biar pulih, nggak pakai narkotika lagi ya.
pendekatan keluarga. Jadi untuk mengembalikan fungsi dari otaknya lagi, dopaminnya sudah mulai terisi lagi dengan cara-cara yang positif. Jadi gitu, itu butuh waktu. Jadi seperti itu. Dan butuh waktu itu macam-macam Pak ya, tergantung penggunanya, dia menggunakan apa, betul. Lingkungan bisa jadi gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal rehabilitasi yang ada di BNN itu, rata-rata itu durasinya berapa lama sih Pak? Paling lama atau paling sebentar itu biasanya berapa? Jadi di rehabilitasi di BNN itu, kita nggak bisa memaksakan seseorang untuk kamu harus datang, kamu harus selesai dalam jangka waktu 1 bulan. Nggak bisa. Karena orang juga punya kesibukan masing-masing. Nggak harus selesai dengan urusannya nggak harus dengan kita terus dong. Iya. Nah, kita juga memberikan waktu bagi mereka untuk tetap bekerja. Ya. Sekali lagi bahwa kita sebagai BNN, satu lagi tambahan bahwa biasanya timnya Masaka P2M itu berusaha bagaimana sih agar si pecandu ini tidak diputus kerja. Kasihan juga. Nah, itu juga kerjanya dari timnya Mas Aga juga biasanya. Jadi kan yang seperti saya bilang yang kemarin ada screening urin. Screening urin di setiap lembaga, entah itu swasta, entah itu pemerintah, entah itu masyarakat, kita pasti ada screening urin. Nah, ketika ada yang memang dia terindikasi untuk melakukan penyalahgunaan narkoba, kita kasih kebijakan, kita kembalikan ke mereka, ke kantor mereka. Apakah memang ini harus diputus atau enggak? Gitu kan. Jadi kita enggak serta-merta, oh kamu pakai narkoba, harus rehab dan harus keluar dari kerjaan, enggak seperti itu. Kita kebijakan kembalikan seperti ke mereka, dan nantinya ini jadikan korban itu kan bukan tersangka gitu kan ya. Jadi kan mereka adalah orang yang memang harus diselamatkan gitu intinya gitu. Intinya seperti itu sebenarnya. Iya, berbeda sama kayak pengedar. Betul, gitu ya, perlakuannya. Jadi waktunya nggak bisa ditentukan berapa lama. Cuman ya kalau dari tim rehabilitasi biasanya kita punya waktu sampai 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan itu silakan mau diselesaikan dalam jangka waktu berapa lama itu, ada kerjasama antara kita dengan korbannya sendiri. Hari ini, aduh maaf dok, hari ini saya masih masuk pagi. Ya, kita nggak bisa maksa dong. Iya sih. Ya udah, kamu pulangnya jam berapa? Pulangnya capek nggak? Pulangnya sore dok. Nah, yaudah deh, besoknya bisa karena saya masuk malam. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita nggak bisa menentukan 1 bulan selesai, nggak bisa. Berarti bisa dikatakan rehabilitasi itu kalau dalam ini ya, di pikiran saya pertama itu berarti dia dimasukkan ke tempat khusus gitu. Belum tentu Pak ya? Belum tentu. Itu tergantung tingkat kecanduannya. Iya. Jadi ketika memang kecanduannya dari taraf yang rendah, ada wajib lapor seperti yang kita bilang tadi. Ketika itu yang memang tinggi, harus dimasukkan ke tempat rehabilitasi yang lain. Betul. Jadi tergantung kondisinya juga ya. Iya. Makanya tadi dibilang masih bisa kerja. Oh, masih bisa kerja, berarti ya nggak dimasukin ke ini ya, tempat khusus ya, kecuali lagi-lagi itu taraf kan tertentu. Yang menakutkan kan itu. Iya sih. Takutnya itu adalah ditangkap sudah itu aja. Jadi direhabilitasi itu sama dengan ditangkap. Sebenarnya kan enggak. Iya, berbeda banget. Nah, nah kalau ngomongin tempat rehabilitasi nih ya, kalau di Batu sendiri ada di mana aja nih Pak? Kalau di Batu saat ini rehabilitasi yang jadi beberapa rehabilitasi kan nggak melulu seperti harus dirawat inap, itu kan enggak ya, hanya ada yang bisa diatasi dengan kita ngobrol-ngobrol kayak gini, bagian dari rehabilitasi itu kalau untuk yang dalam tahap yang biasa ya, itu biasanya dalam artian nggak perlu rawat inap, nggak perlu psikiater, itu biasanya di BNN. Di BNN ada di kantor langsung. Karena kita ada klinik pratamanya. Ketemu saya, ketemu dengan perawat, ketemu dengan psikolog gitu. Tapi ketika seseorang itu sudah ke tahap yang lebih sakau dan sebagainya, itu harus rawat inap. Rawat inap bekerja sama dengan psikiater. Itu biasanya kalau di Batu ada di Dulos. Dulos dia di Songgoriti itu di Batu. Kemudian saat ini juga masih bekerja sama dengan pemerintah Kota Batu untuk rehabilitasi bersama, ya Mas ya. Jadi lagi dicanangkan seperti itu. Jadi nanti beberapa rumah sakit itu bekerja sama untuk membuat balai rehabilitasi. Jadi kerjasama antar rumah sakit dengan BNN juga dengan pemerintah Kota Batu. Semoga itu segera terlaksana. Kalau di luar Kota Batu sih ada beberapa macam-macam ya, di Lawang, di Rumah Sakit Jiwa Lawang juga ada. Yang terdekat juga di Rumah Sakit Hayunanto Medical Center di Sengkaling. Tapi itu kan milik swasta. Milik swasta juga, kalau kita tahu milik swasta berarti biaya juga cukup
banyak kalau harus dikeluarkan gitu. Jadi itu. Oke. Nah ini ada pertanyaan dari Joan yang masuk. Nah, selamat pagi, ngobrol apa? Kalau di rehab BNN di dalamnya kegiatannya apa aja ya? Nah, kegiatannya itu seperti apa nih Pak kalau di rehabilitasi? Kegiatan di rehabilitasi, kalau yang pertama selain kita merehabilitasi pemakai ya, ini juga ada tetap kita bekerjasama dengan tim P2M ini mengadakan penyuluhan seperti itu. Kemudian juga ada jadi setelah pasien itu direhab, itu juga kita nggak udah selesai 8 kali pertemuan udah selesai lulus, enggak. Jadi ada lagi tetap tim rehabilitasi tetap mendatangi ke rumah, mendatangi ke kantor desa atau setempat ya, jadi RT RW setempat, pamong desa setempat untuk melihat bagaimana anak ini setelah lulus dari kita. Pekerjaannya bagaimana, kesehariannya di rumah bagaimana, interaksi dengan masyarakat bagaimana, kita masih tetap melihat, kita masih tetap ngecek gitu. Bahkan kita bisa menjadikan anak ini sebagai sumber daya, dalam artian sumber daya kita tidak pokoknya anak ini kita karyakan dia ini enggak. Dalam artian anak ini bisa menjadi, kalau kita ada penyuluhan biasanya pasien yang ini bisa kita panggil sebagai narasumber atau testimoni, jadi seperti itu bisa kita ajak jadi seperti itu. Terus kita lihat ke tempat dia bekerja bagaimana pekerjaannya, nah ini bagaimana sekarang, apakah sudah ada peningkatan atau mungkin tetap seperti yang dilakukan waktu dia make, itu kita tetap ngontrol seperti itu. Oke, jadi memang partnya banyak ya Pak ya. Untuk satu orang pun katakanlah dia sudah pulih tadi itu ya masih ada bukan tahap ya, tapi dia masih bisa kita dikaryakan dalam tanda kutip, kita tanya-tanya segala macam. Siapa tahu yang lain juga yang lagi struggle sama masalah yang sama juga bisa terbantu gitu. Dan kita juga ada yang namanya agen pemulihan. Jadi kita nggak bisa dengan sumber daya kita di BNN itu harus mengcover masyarakat Kota Batu seperti itu, kita nggak mampu. Terlalu banyak ya Pak. Kita ada program yang namanya agen pemulihan. Agen pemulihan itu adalah biasanya atau mungkin Mas Aga aja dari teman-teman P2M juga punya teman-teman SMA itu juga yang di kerjasama, jadi dididik untuk bagaimana caranya tahu anak ini pemakai, mendekati dan segala macam, itu juga ada pelatihan. Kemudian ada agen pemulihan di mana itu nanti isinya adalah orang-orang yang memang bertugas untuk mengawasi anak yang memang sudah selesai dari kita. Jadi bagaimana sih ke depannya, itu yang megang itu agen pemulihan. Jadi anak ini sudah seperti ini, kemajuannya banyak banget. Nanti agen pemulihan itu kita kumpulkan, jadi lihat resumenya gimana yang kemarin, itu disampaikan sama agen pemulihan. Jadi itu berhubungan dengan Desa Bersinar Dok ya. Betul, jadi kayak Desa Bersinar. Memang programnya BNN sekarang kita membentuk Desa Bersinar, Desa Bersinar Koba dari tahun 2020 sampai sekarang berjalan. Di tahun ini ada Desa Torongrejo, ada Pesanggerahan, dan ada di Rorombo itu ya. Yang tahun Torongrejo, Pesanggerahan, sama di tahun ini di Pendem. Daerah Pendem. Jadi memang di desa-desa itu kita bentuk agen pemulihan namanya. Jadi mereka memang, jadi ketika ada pecandu di situ, jadi tidak jauh-jauh ke BNN. Dan agen pemulihan itu sendiri memang sudah dibekali oleh pelatihan oleh BNN sendiri. Intinya gitu. Jadi memang seperti dokter bilang tadi bahwa di BNN tim rehab sekalipun kan cuma 6 cuma 6. Kita nggak bisa cover semua, cover apalagi ke desa di 24 desa di kelurahan ini. Jadi ada yang namanya agen pemulihan. Agen pemulihan ini nanti yang memang dijadikan jembatan dari BNN ke masyarakat. Yang satunya di Torong, kemudian di Giripurno, dan di Sanggerahan untuk tahun ini. Untuk tahun depan ada di Tulungrejo dan Punten, Desa Punten. Jadi program ini Desa Bersinar nanti ini kita akan continue bahwa di tahun-tahun mendatang. Jadi nggak akan pernah berhenti. Jadi memang ini programnya BNN yang nanti bahkan nanti 24 desa di keluaran akan jadi Desa Bersinar semua di BNN. Seperti itu. Oke, itu harapannya. Harapannya seperti itu. Ya, karena memang kalau nggak ada peran dari masyarakat juga nggak mungkin kayaknya. Jumlahnya kayaknya nggak imbang gitu, satu banding berapa puluh ribu orang. Oke, ini mungkin satu pertanyaan terakhir di sesi pertama ya Pak. Ini ada Kiki yang masuk lewat chatbox. Kiki itu tanya, boleh spill gak sih berapa harga
biaya rehab kalau misalkan di swasta. Oke. Nah, kira-kira berapa itu, Pak? Jadi dilihat dari tingkat keparahannya. Oh ya, kalau kita bicara jadi gitu ya? Jadi kita lihat bagaimana keparahannya. Yang pertama kita lihat dulu tahapannya adalah kita lihat bagaimana sih bisa nggak sih ini tanpa rawat inap gitu ya. Kalau memang kita bisa melihat, dokter melihat oh ini bisa sih tanpa rawat inap, jadi rehabilitasi di BNN. Ya. Tapi ketika kita lihat klien kita itu sudah dalam keadaan halusinasi dalam artian terus keluarganya bilang sering bicara-bicara sendiri, kemudian sering keluarganya juga bilang kalau keluar itu kemana-mana bawa pisau cutter, paranoid ya istilah kita adalah paranoid. Itu kita sudah nggak bisa menyelamatkan dalam tanda kutip, maksudnya sebagai di BNN sendiri juga kita nggak bisa mengerjakan ini sendiri, kita harus bicara dengan psikiater, jadi harus rawat inap. Ya, detoksifikasi dan segala macam. Jadi harus didetoksifikasi pakai infus, kemudian bicara dengan psikiater segala macam, terus dengan pemuka agama yang didatangkan dari sesuai dengan agamanya kliennya ya, datangkan ke tempat ini, ke tempat rehabilitasinya. Itu macam-macam. Jadi tergantung dari tingkat keparahannya. Biasanya sih dimulai dari nominal biasanya 5 juta ke atas biasanya tiap bulan. 5 juta ke atas, tergantung dari tingkat keparahannya. Perlu tidaknya penggunaan obat yang disebut dengan tapering down dan tapering off. Artinya dalam artian kita nggak bisa nih orang yang habis pakai sakau banget terus kita marahin, kita kerasi kan nggak bisa nih. Dia juga mau bagaimanapun juga dia juga tetap butuh sesuatu obat yang bisa menggantikan narkotika itu. Iya, untuk sementara ya. Substitution ya namanya. Jadi ambillah dikasih obat A gitu ya, dikasih obat ini. Kemudian biar dia bisa untuk mengurangi gejala kepinginnya, sementara kan minum ini dulu deh. Nah, dan untuk menguranginya dosisnya sampai akhirnya nggak minum obat tadi itu butuh waktu. Nah, butuh waktu berapa lama kita nggak tahu. Jadi sampai berapa juta kita nggak tahu, tergantung dari keparahannya. Yang bisa saya bilang hanyalah per bulan. Kalau dari swasta yang saya tahu minimal 5 juta per bulan. Minimal 5 juta per bulan. Untuk berapa lama itu tergantung dari kondisi pasiennya sendiri. Nah, ngomong-ngomong kalau swasta berarti apakah pengguna atau pecandu ini dia datang ke swasta sendiri atau dia tuh ke BNN dulu biasanya, Pak? Bisa langsung ke sana bisa, tapi gitu. Kebanyakan datang ke BNN dulu. Datang ke BNN. Bahkan biasanya BNN juga kadang pasien itu nggak ikut. Jadi kita istilahnya dipanggil gitu, diminta tolong untuk datang ke rumahnya. Ya kita lihat. Biasanya kalau sudah seperti itu biasanya memang harus butuh rawat inap. Kalau sampai si kliennya nggak bisa datang itu biasanya dia sudah parah. Iya. Dan itu berhubungan dengan pertanyaan yang pernah saya dengar bahwa itu tercover BPJS nggak sih kan? Betul. Itu tercover asuransi nggak sih? Dan jawabannya adalah tidak. Karena memang penyakit ya. Karena memang penyakit yang dibuat sendiri. Iya. Bukan penyakit yang memang bawaan gitu. Iya. Tidak tercover BPJS dan bahkan asuransi untuk mengklaim sekalipun susah. Narkotika memang susah. Susah sekali. Betul. Oke, baik Pak Ivan dan juga Pak Aga, terima kasih kita sudah berbincang banyak ya di sesi yang pertama. Kita akan break sebentar sekitar 5 menit atau 1 lagu. Jadi buat kalian yang sudah join di streaming kita pada pagi hari ini, thank you. Jadi tunggu aja, habis ini kita akan balik lagi di sesi berikutnya. Oke.